Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greg Lodi Akbar dari MMB PS3U Lamongan. Alamat saya dari Desa Babat, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Sejarah komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Pada tahun 1946, buatnya tabung generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung ini memang dikenal tidak efisien dari beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini juga memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama yakni bernama Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC. Komputer generasi pertama ini diciptakan oleh Pressburger and John Mauk di Universitas Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai 30 ton. Kemudian arsitektur, sejarah, standarisasi, and trend. Model arsitektur TCP atau IP terbentuknya dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol TCP dan Internet Protocol IP. Pertama, Internet Working. Tujuan dari TCP atau IP adalah membangun suatu koneksi antar jaringan dan menghubungkan host pada jaringan yang berbeda atau dipisahkan secara geografis. Aspek yang lain adalah TCP membentuk suatu standarisasi dalam komunikasi. Kemudian nomor 2, lapisan layar pada protokol TCP. Layar aplikasi digunakan untuk berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Contoh aplikasinya adalah Telnet dan FTP. Layar transport memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Protokol yang digunakan TCP, pengiriman data secara connecting oriented, pencegahan duplikasi data, congestion control and flow control. Dan UDP digunakan pada aplikasi untuk membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi kecepatan terhadap kerusakan data. Layar Internet Network memberikan virtual network pada internet. Protokol yang digunakan IP, ICMP, IGMP, ARP, and RAR. Ketiga, yakni pengertian TCP atau IP. Pengertian TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung pada internet. Dari pengertian TCP atau IP tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang terhubung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Dari pengertian TCP atau IP tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Lalu apa kelebihan dari TCP atau IP yang membuatnya banyak digunakan oleh orang? Yaitu sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus, karena sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat khusus. TCP atau IP ini bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak, bersifat open protokol standar, mampu digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan TCP atau IP yang lain dengan identitas yang berbeda. Walaupun sifatnya adalah global, tapi memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Fungsi dan penjelasan pada tiap layer TCP atau IP yaitu mengkoneksikan antara komputer satu dengan komputer lain, namun juga mencakup berbagai hal berikut, itu melakukan pengiriman file yang terenkripsi. 2. Melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Nomor 3, yakni mengirim dan menerima komputer mailing. Nomor 4, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pada komputernya. Kemudian layer pada TCP atau IP. Kemudian layar pada TCP atau IP. Protokol TCP atau IP ini memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Beberapa layar utama dalam protokol ini adalah 1. Lapisan application atau application layer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Contohnya aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Kedua, lapisan transport, yakni berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Ketiga, lapisan network. Pada lapisan ini, transport akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat, lapisan network interface. Pada lapisan ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga, fiber optik, atau secara nirkabel.
Soal terakhir, pengertian protokol jaringan. Protokol jaringan adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak, yakni hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Orang yang mengirimkan email dalam komputer bisa disebut sebagai sebuah data, sehingga email yang dikirimkan pada seseorang dari seseorang komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email pasti akan melewati beberapa protokol. Sesuai protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Kemudian fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi secara lebih khusus. Berikut ini adalah fungsi-fungsi protokol. Fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus, berikut ini fungsi-fungsi protokol. 1. Addressing. Heading IP paket mengandung alamat yang diberikan identifikasi ke komputer pengirim. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menonton setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. 2. Resume. Kegunaan internet protokol ini adalah memastikan pesan dicegah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. 3. Timeout. Setiap paket ini mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket yang sudah kadaluarsa, paket dihancurkan. Yang ketiga, timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Yang keempat, option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer mengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jenis-jenis protokol. Pada jaringan komputer di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk menghubungkan. Beberapa jenis protokol yaitu 1. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kedua, User Datagram Protocol (UDP) adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Nomor 3, Domain Name System. Domain Name System adalah database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Yang keempat, HTTPS. HTTPS bisa dilihat di browser pada saat mengakses website yang menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. HTTPS berasal dari kata Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi. HTTP bisa melalui soket cellular layer atau SSL atau Transport Layer Security (TLS). Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Yang kelima, SSH Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file mengendalikan. Yang kelima yaitu SSH Secure Shell. SSH adalah sebuah protokol yang digunakan untuk terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file dan lain sebagainya. Dibanding dengan Telnet FT, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Nomor 6 yaitu Telnet Telecommunication Network. Dikembangkan pada tahun 1969, Telnet ini memiliki standarisasi sebagai IETF STD8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada kondisi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.